الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat bertangkaikan salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, seorang sahabat yang mulia yang bernama Al-Barra ibn Azib menceritakan sebuah kisah yang begitu panjang hadisnya. Dimulai daripada kunna nusyai'ul janazata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir hadis yang begitu panjang, yang mungkin lebih dari satu halaman kertas atau satu halaman, yang begitu panjang hadisnya, di mana sahabat yang mulia ini menceritakan tentang kisah yang begitu bagus namun di saat yang sama begitu mengerikan. Dan ini akan menjadi pelajaran bagi kita di sisa hari Ramadan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita terus perhatian dengan Al-Quran, agar di sisa hari ini kita menjadikan Al-Quran sebagai salah satu yang kelak akan terus kita jaga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Barra ibn Azib menceritakan bahwasanya pada suatu hari beliau bersama para sahabat pergi mengantar jenazah salah satu sahabat yang lain yang meninggal, yang pulang ke hadirat Allah. Kata Barra, ketika kami sampai di sana, sebagaimana biasanya jenazah itu setelah dikafan, dimandikan, dikafankan, dan kemudian disalatkan, dibawa ke kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat, dan kemudian dikuburkan, dan kemudian Nabi bersama para sahabat pulang. Itu biasanya, tapi pada hari itu jemaah dimuliakan oleh Allah, Nabi tidak melakukan seperti itu. Ada sesuatu yang berbeda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Kata Barra, ketika kami meletakkan jenazah di dalam liang lahat, falamma luhid, dan ketika jenazah itu diletakkan dalam liang lahat, kami kuburkan ia seperti biasa, kami beri gundukan sedikit karena memang seperti itu syariat Islam. Ya, tidak dihias dengan berbagai macam perhiasan. Ketika kami tinggikan sedikit, kami tidak bisa pulang karena Nabi duduk dan kami duduk di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seakan-akan aduh oleh kamu itu ada burung. Karena kami tidak bergerak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bergerak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi memegang sebuah ranting di tangannya. Nabi duduk tidak berbicara, para sahabat juga segan untuk tidak berbicara. Para sahabat segan untuk berbicara karena Nabi diam. Nabi mengetuk-ngetuk dengan ranting itu tanah. Dan kemudian Nabi melihat ke langit, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Barra. Melihat ke langit dan melihat ke bumi. Kemudian melihat ke langit dan kemudian melihat ke bumi. Melihat ke langit dan kemudian melihat ke bumi. Kata Barra, sekitar 2 atau 3 kali, aku sudah lupa. Dan kemudian setelah kejadian itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang begitu hening, Nabi yang tidak berbicara hanya melihat ke langit dan ke bumi, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri." Marrataini aw thalatha. Kata Barra, kemudian Nabi berkata, "Wahai sahabatku, ista'idzu billah, maka hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur." Dan Nabi mengucapkan itu sekitar 2 atau 3 kali, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Para sahabat ketika mendengar Nabi berbicara dan berucap seperti itu, lebih lagi mereka diam. Karena dari tadi Nabi sudah diam sehingga terjadi keheningan yang luar biasa. Dan Nabi melihat ke langit dan ke bumi.
Dan tiba-tiba saja Nabi spontan mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak membuat para sahabat penasaran. Setelah kejadian atau setelah perkataan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal 'abdal mu'mina fi inqita'ihi minad dunya wa iqbalihi minal akhirah." Seorang hamba yang mukmin, dan semoga kita termasuk jemaah yang dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Seorang hamba Allah yang mukmin, ketika ia sudah habis masanya daripada dunia ini dan ia bersegera menuju ke dalam alam akhirat, dan wasilah dalam alam akhirat yaitu alam barzakh, turunlah ketika dia akan sakratul maut yang kita tidak bisa melihat dan tidak tahu kapan waktunya. Karena ini hanya sebentar saja sebelum dia sakratul maut. Kata Nabi Muhammad, saat dia hendak sakratul maut, maka malaikat rahmat turun di sampingnya dengan wajah yang begitu merekah, sejauh mata memandang, jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi sebelum seseorang dicabut nyawanya, yang mungkin kita tidak bisa melihat berapa milidetik itu, tapi Allah telah menciptakan kejadian ini dalam kegaiban, maka semua jenazah itu yang mukmin akan turun malaikat rahmat duduk di sampingnya dengan wajah yang begitu indah. Yahmilu ma'ahum hanut min hanutil jannah wa yahmilu ma'ahum kafan min akfanil jannah. Mereka membawa wewangian, jemaah yang dimuliakan Allah, daripada surga, dan membawa kain kafan daripada surga untuk ruh itu. Baru kemudian malaikat maut turun di samping kanan kepala daripada orang yang akan segera meninggal itu. Dan kemudian malaikat maut berkata, "Ya ayyatuhan nafsut tayyibah wa ruhut tayyibah, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwanih." Wahai ruh yang baik, wahai ruh yang baik, wahai ruh yang indah. Ini bahasanya wahai ruh yang jerah, keluarlah engkau menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Begitu senang ruh ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Keluarlah dia selancar air yang keluar daripada ujung teko. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa, kata Nabi Muhammad. Jadi ruh orang yang mukmin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak dicabut dia. Disuruh keluar dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Tebit-tebit keluarlah dia dengan lancar, keluarlah dia dengan begitu mulus, sebagaimana air yang ditumpahkan daripada teko. Kemudian ruh itu diambil oleh malaikat maut yang mencabut. Kemudian malaikat rahmat mengambil kembali ruh itu, wala yada'uha fi yadihi. Maka malaikat rahmat tidak membiarkan ruh ini lama di tangan malaikat maut. Mengambilnya, kemudian memakaikan wewangian yang berasal daripada syurga, dan memakaikan kafan yang mereka bawa daripada syurga. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh yang baik ini, ruh yang telah harum ini, ruh yang indah ini, yang telah dipakaikan kain daripada surga atau kafan daripada surga, dinaikkan ke langit, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap lewat malaikat yang begitu banyak di langit ini, dan mereka berkata, siapakah gerangan ruh ini? Apa wangi yang begitu indah ini? Siapa yang kalian bawa? Berkatalah malaikat rahmat, fulan bin fulan atau fulanah binti fulan bi atyabil ismi alladhi kana yusamma bihi fid dunya. Para malaikat rahmat menjawab, oh ini fulan bin fulan, dengan nama yang paling indah yang ia pernah ingin dipanggil selama di dunia. Dinaikkan ke langit, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu lewat langit pertama, ditanya oleh malaikat penjaga langit siapa itu, diberi izin. Langit kedua begitu pula, langit ketiga begitu pula, langit keempat begitu pula, sampai dengan langit ketujuh. Dan kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat rahmat untuk menulis kitab hamba yang mukmin ini di Illiyin. Kitab yang berada di tempat yang baik yang kelak akan diberikan dengan tangan kanan, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan Allah memerintahkan malaikat rahmat untuk membawa kembali ruh ini menuju alam barzakhnya bersama jasadnya di sana. Ceritanya belum berakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu jasad ini
Begitu ruh ini sudah berkumpul di alam barzakh, datanglah malaikat raqib dengan atid. Datanglah malaikat munkar dengan nakir. Dan dalam hadis ini uniknya jamaah ini muliakan oleh Allah, jenazah orang mukmin ini didudukkan oleh malaikat munkar dengan nakir, didudukkan dengan kaki yang lurus ke depan dan badan yang kemudian tegap setengahnya, dan ditanya, "Man rabbuka?" Dan ternyata jamaah ini muliakan oleh Allah, hamba Allah yang mukmin ini dia melihat matahari di alam barzakhnya, melihat matahari terbenam. Ketika ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" dan dia berkata, "Da'ni usallil wusta." Jangan engkau tanya itu kepadaku. Berikan aku waktu untuk salat asar karena matahari sudah terbenam dan aku belum salat asar. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Begitulah orang mukmin. Tidak ada takut sedikit pun ketika dia pergi ke alam barzakhnya. Malah yang dia lihat adalah sesuatu yang membuat dia teringat dengan salatnya. Dan ini menjadi dalil bahwa orang mukmin adalah orang-orang yang menjaga salatnya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Dan tinggal salat, jamaah dimuliakan oleh Allah, adalah dosa yang begitu luar biasa. Dosa yang tidak bisa kita bayangkan, jamaah dimuliakan oleh Allah. Bahkan Umar ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi, 6 tusukan yang ketika minum susu beliau keluar daripada belakang beliau ini, susunya karena sudah tembus ke usus. Ketika azan beliau bangun sehingga darah mengucur. Kemudian dilarang oleh tabib dan anaknya, "Jangan engkau bangun wahai Umar, jangan engkau bangun wahai ayahanda, karena darah akan membuat engkau meninggal." Tapi Umar membantah mereka dengan berkata, "Wahai anakku, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la dina liman la yusalli." Wahai anakku, jangan engkau larang. Wahai tabib, jangan larang aku untuk salat. Karena sesungguhnya selama hidupku aku mendengar Nabi bersabda, tidak ada agama bagi yang tidak salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini seharusnya membuat kita betul-betul menjaga salat kita. Dan begitulah orang mukmin yang menjaga salat, didudukkan dan melihat dia terbenam matahari dan bahkan meminta untuk salat. Malaikat berkata, "Satu salli, engkau akan salat. Tapi jawab dulu pertanyaan kami, man rabbuka?" Dan dengan tegas dia menjawab, "Rabbi Allah." "Ma dinuka?" "Dini Islam." "Man rajulul ladzi bu'itha fikum?" Dan siapa orang yang telah Allah utus di kalangan kaum kalian ini, di kalangan umat kalian, di antara kalian? Dan jenazah atau ruh ini dan jasad ini menjawab, "Muhammad Rasulullah." Muhammad Rasulullah. Dan pertanyaan keempat, jamaah dimuliakan Allah, yang banyak orang tidak tahu. Malaikat akan berkata, "Wa ma yudrika?" Apa yang membuat engkau tahu bahwa Allah adalah Tuhanmu? Apa yang membuat engkau tahu bahwa yang diutus itu adalah Muhammad? Apa yang membuat engkau tahu bahwa agamamu adalah Islam? Apa jawaban daripada hamba Allah yang mukmin di alam barzakh itu, jamaah dimuliakan oleh Allah? Qala qara'tul Qur'an wa saddaqtu bih. Sesungguhnya aku selama di dunia membaca Al-Quran dan aku beriman kepadanya. Itu pertanyaan keempat, jamaah dimuliakan oleh Allah. Bayangkan kalau seandainya kita tidak pernah dekat dengan Al-Quran, tidak dalam Ramadan ini sekali kita mengkhatamnya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa yang harus kita jawab kelak di hadapan Allah? Apa yang harus kita jawab kelak ketika ditanya oleh malaikat munkar dengan nakir? Dan apa yang harus kita jawab kelak di hadapan Allah? Kebalikannya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika hamba Allah yang kufur kepada Allah, ketika ditanya pertanyaan, "Qala man rabbuka?" dia akan menjawab, la adri. Itu dari hadis. La adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apa yang dijawab oleh malaikat, jamaah dimuliakan oleh Allah? La daraita wa la talaita. Sesungguhnya memang engkau tidak akan mengetahui jawaban dari pertanyaan kami, karena engkau tidak pernah membuka mushaf dan membacanya. Dan kemudian Allah menyuruh malaikat yang buta tuli untuk memukul kepalanya sehingga pukulan itu akan mengeledakkannya. Dan Nabi berkata, "Wa tilka ad-darbatu yasma'uha kullul makhluqat min masyriqil ardi ila magharibiha illa ats-tsaqalan." Sesungguhnya pukulan dari malaikat itu ketika hamba itu tidak bisa menjawab, pukulan itu lebih kuat dari apapun. Pukulan itu didengar oleh seluruh makhluk dari ujung timur sampai dengan ujung barat, kecuali jin dan manusia. Dan begitulah dia diadab sampai dengan hari kiamat, jamaah dimuliakan oleh Allah. Makanya hadis ini membawa pelajaran yang begitu baik bagi kita.
agar kita tidak jauh dari Quran, agar tidak lewat satu hari jamaah dimuliakan oleh Allah kecuali 1, 2 lembar, 3 sejuz ataupun lebih kita membacanya. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian menjadi Quran itu menjadi yang menghujat kita di hadapan Allah, dan kita berdoa kepada Allah agar Quran itu menjadi yang mensyafaatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di sisa hari ini jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau memang dari 25 hari ke belakang kita mungkin tidak pernah menyentuhnya atau menyentuhnya sedikit, mungkin sudah bisa kita dimulai dari malam ini untuk menyentuhnya kembali. Siapa tahu di sisa hari ini Allah membuka hati kita dengan rahmatnya dan kemudian memberikan kita nikmat dengan terus membacanya sampai kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.